belajar tentang virus. Sebelum mulai pembelajaran, agar kita lebih mudah menerima materinya, Ibu mau minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu ya. Merah. Aslinya Bu ya. Oke, gak apa-apa Noval. Doa Bu. Ya, memimpin doa. Bismillah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dipersilakan. Doa. Oke, terima kasih buat ketua kelas. Sebelum masuk ke materi, Ibu pengen mengabsen terlebih dahulu Muhammad Arsya. Hadir. Oke. Muhammad Sodik. Nggak ada keterangan. Muhammad Naufal. Hadir. Muhammad Nandari Valiansyah. Nandari Valiansyah. Hadir Ibu. Oh, enggak hadir. Oke. Kemudian Nabila Syifa. Hadir. Nadila Putri. Hadir. Terus Nadila. Hadir. Nandita. Hadir. Naswa. Safinah. Hadir. Nuridlo. Hadir. Nuridlo Ibu. Oke. Karena yang hadir semua kecuali Muhammad Sodik ya, gak apa-apa, mungkin orangnya lagi nggak bisa. Masalah ekonomi Ibu. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kalah jadi Bu. Oke, untuk minggu kemarin kan kita sudah belajar ya tentang materi virus. Sini Bu. Gak apa-apa. Sebelum pembelajaran, tujuan kita sekarang akan menganalisis mengenai replikasi virus dan mengaitkannya dengan kehidupan kita ya, agar kita tidak terkena virus. Sekarang tanggal 28 ya, bulan Maret ya, tahun 2024. Oke, Ibu mau mereview yang minggu kemarin kita sudah belajar apa aja? Virus, sejarah virus. Kemudian ciri-ciri virus. Kemudian struktur dan fungsi virus. Nah, yang sejarah apa masih ingat? Pada tahun 1883 ada ahli biologi dari kebangsaan Jerman yang bernama, ada yang ingat? Adolf Hitler. Oke, gak apa-apa, mendekati, tapi yang lebih tepat itu Adolf Meyer. Ya, masih ingat gak dia ini nemuin apa? Bom. Nah, betul. Yang di tumbuhan bukan? Ya, yang di bakau. Virus di daun tembakau. Tembakau. Atau yang disebut virusnya itu TMV. Tobacco mosaic virus. Oke. Untuk ciri-ciri virus, ada yang masih ingat? Parasit. Parasit itu apa, Nanda? Hidupnya di inang lain. Oke, di inang. Kemudian apa lagi? Saprofit. Apa saprofit, Naswa? Yang hidup di yang sudah meninggal. Oke, makhluk hidup yang sudah meninggal. Bangkai bisa. Atau di tumbuhan yang sudah tumbang ya biasanya. Oke, lanjut. Apalagi yang masih ingat? Makhluk peralihan. Ukurannya
Kecilnya sangat kecil. Bisa dikristalisasi. Ya betul Naswa, mengkristal. Mengkristal. Nah, ukuran kecil ini tuh berapa sih lebih tepatnya? 5 mili. 20 sampai 300 nanometer. Kecil banget. Iya, kecil banget. Nah, lanjut yang struktur virus dan fungsinya. Strukturnya ini masih ingat gak bentuk apa waktu itu Ibu jelasin? Yang huruf T. Nah, untuk bagian atasnya yang kepala, ini bagian ekornya, ini kepala. Ini ekor. Di bagian kepala ada apa? Yang bagian luarnya? Kapsid. Betul, kapsid atau kapsul. Jadi juara satu. Nah, untuk di dalam kapsulnya itu ada apa? DNA. DNA atau RNA. DNA atau RNA. Ini apanya? Yang dekat dengan Leher. Oke, leher, betul Nabila. Oke, ini ya struktur dan fungsinya. Untuk fungsinya kapsid ini pasti buat mewadahi DNA dan RNA-nya. Nah, untuk di bagian ekor di sini tuh ada bagian sini ya untuk yang penetrasi atau menyuntikkan materi genetiknya. Di sini tuh ada selubung ekor. Oke, untuk mereview ini sudah ingat lah ya kita tentang materi virus yang minggu kemarin. Nah, Ibu mau mengaitkan. Nah, tadi kan di sini ukurannya 20 sampai 300 nanometer, kecil banget kan? Tapi kok dia bisa sih bereplikasi atau memperbanyak diri? Nah, Ibu mau mengaitkan replikasi ini. Kenapa sih dia bisa bereplikasi gitu? Padahal kecil banget ya. Jangan lupa ditulis. Oke, nanti soalnya Ibu mau mereview di akhir. Nah, untuk sekarang Ibu mau membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Coba hitung 1, 2, 1, 2. Nanti untuk yang nomor 1 masuk ke kelompok litik, yang nomor 2 masuk ke kelompok lisogenik. Ayo, dimulai dari Noval. 1, 2, 1, 2, 2. Aku satu kan? Ayo, yang bener yang mana? 1, 2. Nah, yang kelompok 1 berkumpul sama kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Kelompok 2 di sini ya. Kelompok 1 mana? Ibu boleh di bawah. Ibu boleh di bawah. Boleh di bawah, mau di luar juga boleh. Jangan sini. Kelompok 1 mau di mana? Di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sana. Pindah. Di bawah. Di bawah. Ngejejer ya ke belakang. Ke belakang. Boleh di bawah. Iya, ke belakang atau mau melingkar? Melingkar aja ya, melingkar aja. Mana yang kelompok 1 tadi yang litik? Oke, ini yang litik. Yang lisogenik ini ya. Nah, sebelum memulai ke lembar kerjanya, Ibu mau ngejelasin dulu sedikit dari materi mengenai replikasi virus ini. Ranking 1. Replikasi virus. Replikasi virus dibagi jadi berapa? Ada yang tahu? Dibagi menjadi 2. 2. Apa aja nanti? Ada litik, satu lagi lisogenik. Lisogenik. Nah, daun litik ini ketika akan menyerang sel inangnya ini, dia tuh milih-milih dulu, milihnya yang ininya tuh lebih lemah, sel inangnya lebih lemah. Kalau yang lisogenik, dia menyerangnya itu sel inangnya yang lebih kuat. Nah, ketika daun litik ini lagi beroperasi ya, ada beberapa tahapan yang
dilakuin si virus ini? Ada apa aja? Ada yang tahu? Ada adsorpsi. Adsorpsi. Adsorpsi itu apa? Jarak. Penempelan. Menempel pada si dinding sel inangnya. Pada dinding sel bakteri atau sel inang. Kemudian ada, kalau udah nempel ngapain? Penetrasi. Ya betul, penetrasi. Nanda apa penetrasi? Injeksi materi DNA ke dalam sel inang. Betul. Proses pemasukan materi genetiknya ya. Materi genetik ke dalam sel inangnya. Adsorpsi, penetrasi. Kalau udah masukin materi genetik, ngapain nih si virus tuh di dalam sel inangnya? Sintesis. Replikasi, memperbanyak diri. Ya. Ada. Kalau di ibu, yang ibu dapat ya dari buku ibu itu namanya perakitan. Tapi sintetis juga nama lainnya. Iya. Nah, ketika perakitan atau sintetis ini, si virus ini tuh kayak lagi mereplikasi genomnya atau proteinnya yang diperlukan si virusnya. Jadi di sini tuh dia lagi ngumpulin genom sama protein yang diperlukan virus. Kemudian setelah perakitan, sini ya, dia ngapain? Kalau udah ngerakit-rakit, sebelum itu ada replikasi. Karena ketika dia kan dia udah ngumpulin nih, misalnya kayak tangannya, kakinya, ekornya, kapsitnya, tinggal di satu-satuin kan. Nah, ketika sudah disatuin, dia tuh memperbanyak diri. Kalau udah memperbanyak diri, alhasil si sel inangnya kenapa? Pecah atau lisis. Sama dengan pecah. Oke, ini litik. Terus apa sih bedanya sama lisogenik? Nah, ketika di lisogenik harusnya ibu gambar sih ya, tapi nggak cukup. Bapak di sini aja. Jadi bedanya ini tidak ada absorpsi, tidak ada penetrasi. Nah, ketika di penetrasi ini, penetrasinya ada, cuma ketika di penetrasi ini tuh langsung pindah ke namanya ini penggabungan. Integrasi. Penggabungan. Penggabungan dengan apa? Karena kan dia tuh menyerangnya sel yang lebih kuat. Artinya dia harus mematikan dulu si kromosom dari si sel yang kuat ini kan. Akhirnya dia menggabungkan materi genetik dia dengan kromosom si sel inangnya. Gitu. Kemudian ketika sudah penggabungan, dia akan mengalami Pembelahan di sini tuh hampir sama dengan replikasi ya, kayak memperbanyak diri. Tapi nggak keluar dari sel inang, dia masih tetap di si sel yang kuatnya ini. Nah, ketika udah pembelahan, dia mengalami fase sintesis. Nah, di fase sintesis ini si bakteri, DNA bakteri mengalami pemisahan dengan si sel si sel virusnya. Tadi kan nyatu, sekarang di sini misah. Nah, ketika misah ini si sel yang aktif yang dari si virus ini tuh keluar, mengalami lagi fase yang kelitik, yaitu di fase ini yang perakitan. Apa Nanda? Perakitan. Nah, balik lagi ke fase perakitan. Nah, karena di gambarnya juga kayak gitu ya, jadi bentuknya tuh kayak gini nih kalau di lisogenik. Ini misalnya penggabungan. Misal ini materinya, ini si kromosom dari sel bakteri.
Nah, si virus ini tuh nyatu ke sini nih. Ini yang pertama. Kemudian ke sini ketika pembelahan kan ini nyatu, ini virusnya. Dia membelah jadi 2. Kayak gini. Nah, ketika sintesis, ini kan kromosom. Si virus ini tuh keluar dari sini, dari si kromosomnya. Kemudian dia balik lagi ke fase perakitan. Nah, ketika dia keluarin itu, berarti si sel bakterinya itu udah melemah dan dia mampu buat memperbanyak diri lagi di fase lytic. Gitu. Oke, karena mungkin cuap-cuapnya ibu udah beres ya. Jadi ibu pengen kalian bersama kelompoknya melakukan tuntutan yang ada di lembar kerja peserta didiknya. Oke, udah dibaca sebelumnya? Sudah. Belum. Oke, Nanda sok dibaca dulu coba. Dari lisogenik ya. Oke. Isi sesuai yang ada diperintahkan di situ. Nanti ibu tunggu hasilnya. Oke, Bu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan aja ya. Pada proses dan